eh, yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 25. Kebenaran Al-Quran ini mutlak, tidak bisa dipungkiri. Apa kata Quran? Ini kadang menggelitik juga sih. Dikatakan gini, wa qala innamat takhaztum min dunillah awthana. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Jadi mawaddah bainikum fil hayatid dunya. Jadi kasih sayang itu hanya dalam kehidupan dunia saja. Berkasih sayangnya mereka orang-orang di luar Islam, Al-Quran terangkan tuh. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi orang yang berakal. Kasih sayang mereka mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Loh, maksudnya gimana Bang Suma? Nah, coba kita lihat. Di dalam konsep Kristen tidak boleh cerai. Iya. Kecuali dipisahkan oleh maut. Maut. Jadi yang memisahkan maut. Artinya apa? Orang-orang Kristen dalam hal ini mereka berkasih sayang, tapi hanya dalam aspek kehidupan duniawi saja. Duniawi tok. Aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena berzina dan seterusnya, itu pola. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Artinya mereka akan berpisah kalau sudah mati. Berarti kalau setelah mati berpisah. Nah, inilah indahnya Al-Quran. Karena Al-Quran mengurai itu. Mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Mereka yang menyembah selain daripada aku, kata Allah, hanya memiliki perasaan kasih sayang di antara mereka hanya dari aspek kehidupan duniawi saja. Kemudian pada hari kiamat, apa kata Allah? Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'duhum bi ba'din wa yal'an ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tetapi kemudian di akhirat, kata Allah, mereka akan saling mengingkari dan saling mengutuk satu sama yang lain. Di dunia mereka saling kasih mengasihi. Sesama non-muslim mereka saling mendukung, mereka saling mengasihi dan seterusnya. Kalau istri, suami yang kita cintai, ya, rupa-rupanya bisa berpisah karena maut, apalagi teman-teman, apalagi cuman kenalan, apalagi cuma saudara. Istri aja pisah karena maut. Artinya ketika mereka mengalami kematian, tak ada lagi persatuan, tak ada lagi pertemuan, tak ada lagi kasih sayang, tak ada lagi kemudian silaturahmi dalam konsep Islam. Lalu buat apa? Buat apa kita berkeluarga? Buat apa satu istri kalau ternyata maut memisahkan? Ternyata maut ini akan memisahkan antara Kristen satu dengan Kristen lain, antara ibunya dengan anaknya, suaminya dengan istrinya, saudara-saudaranya. Lalu hidup di kehidupan berikutnya mau ngapain? Rupa-rupanya mereka tidak saling mengenal, malah saling membenci satu sama lain, malah saling mengutuk satu sama lain. Mengapa saling mengutuk? Karena ketika di kehidupannya di dunia, mereka saling mendukung untuk menjauh dari agama Islam. Sedangkan kalau di Islam nih, Al-Quran surah Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian dalam Al-Quranul Karim, apa kata Allah? Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Adan, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Mereka
masuk bersama dengan keluarga mereka ke dalam surga dan mereka kemudian kekal di dalam. Subhanallah. Tapi kalau di Kristen, enggak ada lagi itu. Di Kristen tidak saling kenal satu sama lain. Malah dikatakan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh kamu pisahkan, kecuali karena maut. Jadi kalau maut datang, ya Kristen udah pisah, nggak sama lagi selamanya. Di kehidupan kekal mereka tidak saling kenal satu sama lain. Wah, ini sangat jauh dari ajaran Islam. Itu diterangkan ya di dalam kitab Saudara Kristen. Jadi kita nggak mengada-ngada. Matius 19 nomor 6 ya, teman-teman. Iya, Bang. 19. Nah, itu dia. Ya. Jadi hanya maut yang bisa memisahkan kemudian. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Ya, ini kerennya ini Gurunda, Bang Rembulan ini paham Bible, Gurunda. Sama saya berapa kali dia bertemu diskusi tiap pagi. 2 kali, ini yang ketiga ya Bang Rembulan. Dia paham Bible. Dia lebih paham Bible dari Kristen yang lain, Gurunda. Jangan, Bang. Saya itu percaya Yesus itu bukan Tuhan, dia seorang hamba, itu aja. Yang lebihnya nggak ada. Selebihnya itu nggak saya percayain itu, Bang. Memang saya sih membacanya, cuman saya tidak akan percaya itu. Dari semenjak saya itu berusia 20 tahun, saya itu berpikir keras sehingga tahun 2021 ada saya itu masuki sebuah TikTok ini, saya dengar-dengar ketepatan itu di roomnya pertama kali di roomnya Pak Yusuf PI. Di situ ada debat, dia cerita dia di situ masalah nih yang memindahkan gunung ini. Saya lihat di Bible, nyatanya memang itu ada. Di situ saya pikirkan, saya renungkan. Terus masuk saya lagi itu tetap di Bang Yonatan Nandar. Yonatan Nandar juga itu ada. Sering saya dengar-dengar itu dari YouTube dia. Itu yang membuat saya itu. Ketepatan saya itu pun memang dulunya memang pernah Islam. Usia 6 sampai 7 tahun. Sekitaran itulah itu, Bang. Dari lahir sampai 6 sampai 7 tahun saya itu Islam. Cuman dikarenakan orang tua pisah, yang namanya rumah tangga orang tua itu saya pun nggak paham. Saya ikut sama ibu saya nikah lagi, kembali ke Kristen ibu. Ayah itu nikah lagi, dia Muslim, dan akhirnya ayah itu sudah meninggal, orang tua itu sudah meninggal. Tinggal sama ibu pun sekarang sudah tiada, tinggal saya lah sama adik saya berdua. Adik saya itu masuk Muslim karena dia nikah dengan seorang Muslim, dia masuk Muslim. Saya Kristen, istri Kristen, orang mertua saya juga itu Kristen, rata-rata Kristen itu. Tapi kalau dari paman saya itu udah kami itu rata-rata Muslim. Udah itu paman kalau istilahnya. Kalau di kami ini di Medan itu udah. Oh. Iya. Jadi saya Ini itu Bang Rembulan, mumpung sinyalnya lagi bagus. Gimana kalau sahadat dulu di sini di atas Bang Rembulan? Mumpung sinyal Bang Rembulan lagi bagus nih. Iya. Takut masuk angin nanti, bukan masuk angin, mati lampu. Mati lampu ya, Bang. Iya, mati lampu. Takut Jam 12 itu mati lampu, Bang. Iya. Gimana tuh? Tapi belum bisa open cam ya, apa namanya? Enggak, Followernya Bang, masih dikit, iya. Ya. Dia nggak bisa open cam, Gurunda. Tapi KTP dan administrasinya udah ada di Kades semuanya, Gurunda. Udah semua. Kades. Udah semua. Kades setempat. Oh gitu. Nanti sertifikat mualafnya juga dibikin langsung di KUA di sana. Iya. Di Kadesnya. Di Kadesnya, ya di Medan dia, di pelosok. Saya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Dinda. Iya. Nanti kalau mau sadat di sini nggak apa-apa, tunjukin aja dulu, Kang, KTP Iya, beliau. kirim ke WA saya aja ya, Bang. Bang Rembulan, saya ketik WA di bawah ya.
Oh iya bang, biar aku screenshot aja ya bang. Heeh. Disematkan aja bang. Oh nggak bisa ya? Disematkan bisa ya? Emang sudah mau syahadat? Iya, beliau Ya mau mudah-mudahan besok bang jam 7 udah dikonfirmasi juga semua sama Bapak Uda pun udah bentar lagi datang nyampe itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nomor saya di bawah bang, kelihatan nggak? 0852 1521 Ya biar Dua. saya screenshot bang. 2010. Nama beliau Ardi Munte, Saya Bang screenshot. Alip. Ini berarti temannya si siapa tuh? Si Munte itu? Siapa sih yang suka Petro. diskusi sama Gurunda Si itu? Petro. Sama Petro Munte. Iya. Oh, itu Marga Munte. Iya bang, Marga Munte itu. Iya, Oh, berarti dia tinggal asal mana bang? Asal Medan juga. Medan. Medan. Jadi pembeda kita ini ya, teman-teman sekalian. Pembeda kita dengan Kristen dalam konsep beragama. Kalau di Islam, Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu pikirkan, yang tidak kamu pelajari, yang tidak kamu ilmui. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak temukan dalam proses berfikir. Itu Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-Quran nih. Sedangkan kalau di dalam agama saudara, tapi ini Kristen jarang tahu, jarang, tidak diajarkan sebenarnya. Ini rahasia gereja. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 19, di situ diajarkan malah terbalik. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Nih, bedanya di Islam. Kalau di agama saudara berdasarkan Bible 1 Korintus 1:19, aku akan menghilangkan, karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Ateteo, artinya dilenyapkan, ditiadakan. Nah kalau di Islam kagak, malah perintah jangan. Justru jangan kamu mengikuti segala sesuatu kalau tidak mendasari dengan ilmu pengetahuan. Kalau bukan karena kecerdasan, karena bukan karena proses berpikir. Itu Al-Quran, surah Al-Isra ayat 36. Kenapa demikian? Karena endingnya membahayakan. Apa endingnya? Rupa-rupanya dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 10 Allah menerangkan begini. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini kata Quran. Dan nanti orang-orang yang ada di dalam neraka, kata Allah, akan berkata, di neraka nih, orang-orang yang ada di neraka ini akan berkata, sekiranya dulu, andai saja dulu ketika kita hidup di dunia mendengarkan atau berpikir akan peringatan-peringatan umat Islam yang datang kepada kita, maka tentulah kita tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Itu kata Quran. Jadi konsep di Islam, orang-orang di neraka nanti akan ngomong, andai dulu ketika di dunia kita berpikir, andai ketika kita di dunia kita mendengarkan, toa-toa masjid kiri kanan kita mendengarkan, memperdengarkan, menyuarakan,
para apologet Islam muncul menyuarakan, bukan hanya sekedar menjelaskan uraian Al-Quran, malah mengupas tuntas tentang isi kitab kita yaitu Bible. Tapi toh kita tidak mau mendengarkan. Kita hanya menggunakan doktrin dan dogma pendeta saja. Kita ngotot Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kita ngotot. Padahal Yesus sendiri tertulis di Bible justru bertuhan. Jadi pembedanya itu di situ. Kalau di Kristen dikatakan ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Di dalam Al-Quran justru kagak. Al-Quran justru menguraikan untuk mengetahui baru beriman. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti satu ajaran kalau kamu tidak mengetahui. Jadi harus konsep berpikir. Pembeda antara Islam dan Kristen, untuk menjadi Islam harus berpikir, untuk menjadi Kristen matikan akal. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Coba. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan. Itu pengakuan Paulus di 2 Korintus 10 nomor 5. Paulus itu pengetahuan Tuhannya itu dirubuhkan. Jadi tentang apa yang disampaikan Tuhan kepada para nabi itu dihilangkan, dilenyapkan. Maka yang diutamakan kemudian setelah ada perintah untuk berpikir, ya diutamakan ya itu. Jangan berpikir, imani saja, percaya saja. Itulah yang terjadi. Padahal perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau kita lihat, kalau kita berfokus kepada ajaran mereka, perintah Tuhannya itu jelas. Di dalam Amsal 3 nomor 5, itu tertuang begitu sempurna tulisannya dalam bentuk beberapa terjemahan. Dikatakan bahwasanya percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu artinya hati dan akal harus sinkron. Tidak boleh bertentangan. Karena kalau bertentangan itu bahaya. Tidak sepenuh hati. Akal mengatakan Yesus mati, tapi mulut mengatakan Tuhan tidak mungkin mati. Tapi yang dituhankan adalah Yesus yang pernah mati. Maka mengimani, mempercayai hal seperti ini tidak sepenuh hati. Kenapa bisa bertekun di sana? Kenapa bisa kemudian eksis di sana? Ya karena enak. Tak ada makanan yang diharamkan. Tak ada minuman yang diharamkan, tidak ada hukum wajib, ke rumah ibadah hanya nyanyi-nyanyi, pesta-pesta dan seterusnya. Makanya dia bertekun, tapi hatinya tidak penuh, tidak percaya sepenuhnya. Ada keraguan muncul di situ. Kenapa? Karena tidak melalui proses berpikir. Berbeda di Islam. Harus, jangan kau mengikuti satu ajaran kalau tidak menggunakan akal. Nah kalau kita tanya sama saudara Kristen, kamu menyembah anak manusia berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan dari seorang manusia bernama Maria, itu proses akal atau hanya percaya saja? Maka mustahil kita menemukan jawaban berkata karena proses berpikir. Mustahil. Kecuali mereka ingin berbohong. Membohongi diri mereka dan membohongi orang yang ada di sekelilingnya. Saya kira begitu saudara. Kalau memang sudah yakin mau bersyahadat, ya alhamdulillah, mari kita tuntun untuk bersyahadat. Atau kalau memang nggak mau di sini boleh, silakan untuk besok di kantor KUA atau di kantor Sekdes atau di mana gitu. Silakan saudara. Mungkin ada yang mau menanggapi pernyataan saya. Ya, siap. Bang Rembulan, KTP-nya belum dikirim? Oh, belum Bang. Kalau KTP aslinya itu Bang, tadi kan sudah saya bilang itu di ini di Iya. rumahnya kepala dusun. Oh iya ya. Fotonya atau fotokopinya? Nggak ada fotokopinya. Fotokopinya juga nggak ada juga Bang. Tunggu ya, cari-cari dulu ya Bang. Tapi nggak apa-apa, itu menyusul. Mending mumpung sinyalnya bagus, abang dituntun aja dulu baiknya bang. Mumpung sinyal abang bagus nih. Iya. Gitu ya.
Baik, mungkin Ustadz Alip ada yang mau disampaikan dulu, Ustadz Alip. Ya, kalau ini kan besok kalau masalah sertifikat kan itu urusannya nanti beliau sendiri ya. Jadi kita tidak ada Iya. tanggung jawab di sana. Yang penting kita tahu dulu tadi datanya bahwa dia itu memang non Muslim. Jadi sehingga Gurunda itu kan dengan leluasa untuk membimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berikutnya silakan kalau mau malam ini bersyahadat, tafadhol. Tadi kan Akang sudah terima berkasnya yang penting Kang ya. Belum dikirim ke saya. Oh, Dia lagi nyari memastikan fotokopi. dia non Muslimnya nggak ada. Saya udah tahu dia non Muslim, saya udah tahu karena sering debat di sini. Tinggal KTP-nya aja biar lebih pasti, 100% pasti. Ya, oke. Kita kan di sini membantu membimbing ya. Tidak ada tanggung jawab dari proses administrasi yayasannya. Jadi sebenarnya aman. Ya, Tinggal nanti kalau KTP nyusul Gurunda. aja ya. Mm-mm. Iya, iya Bang. Tapi Yang Bang, pasti kan bukan dari yayasan kan nanti ininya. Bukan. Oh, Dari ya udah. desa setempat. iya, tapi Bang, aku mohon ya Bang ya, jangan itu dibukakan di media sosial Bang. Iya, Nanti aman kan Bang. ada yang mencari nanti saya itu kan jadinya pemicu keributan juga Bang. Saya nggak mau. Kalau saya itu kan pindah ke agama itu kan berdasarkan hati dan pemikiran saya, bukan berdasarkan apa-apa Bang. Betul, setuju Bang. Nanti dicari kan ini gereja mana, yang asal mana kan gitu Bang. Jadi semuanya terikut, keluarga juga terikut kan gitu kan. Saya nggak mau kondisi. Saya inginnya biarlah saya melepaskan diri dari agama yang sekarang itu pindah ke agama yang saya anut ke depannya besok. Jadi bertanggung jawaban saya sendiri gitu loh Bang. Nggak Setuju ada saya Bang. keterkaitan dengan orang lain itu ya Bang ya. Betul, setuju Bang. Nah, makanya saya itu sebenarnya sertifikatnya itu pun dari penjamin desa setempat ini kan gitu kan Bang. Dan lagi saya itu kan tinggalnya di sini gitu. Kalaupun nanti ada yang masalah yang lain-lain dari pihak-pihak yang lain itu ya berurusan mengenai hukum ya itu dari desa lah. Tapi kalau mengenai kepribadian ya memang berurusan kepada saya sendiri. Itu aja Bang. Karena ya di apa ini kan Bang, eh, apa di persatuan ini kan ada sih persatuan gereja ini dia itu kan menggunakan boleh dikatakan seperti hak veto lah Bang. Jadi kita kan nggak bisa eh, berdebat dengan mereka-mereka itu karena mereka-mereka itu pakar-pakar ahli Bible lah ya. Itulah biarlah mereka itu pakar-pakar ahli Bible. Yang penting hati saya lah yang saya benahi, diri saya yang saya perbaiki. Masalah orang itu ya orang itulah Bang. Masalah di dunia ini kita cari sendiri, kita makan sendiri, kita untuk nafkah kita sendiri. Dan tujuan akhir kita pun kepada diri kita sendiri, bukan ada orang lain Bang. Jadi saya nggak mau keterkaitan ke situ nanti. Mertua saya habis nanti kena kena apa-apain kan gitu kan. Jadi biarlah masalah hukum, masalah diri pribadi saya. Itu harapan saya Bang. Iya Bang, ya Bang. Kalau di kita insya Allah keamanan akan kita jaga Bang. Kalaupun nanti Abang ada apa-apa di sana, kita walaupun sertifikatnya bukan di tim API, insya Allah kita akan turut membantu ya Ustadz ya, Gurunda. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Bang, kita siap untuk membantu para mu'alaf Bang. Oke, mungkin kalau Abang udah niat 100%, udah bisa kali ya Bang? Nanti nyusul aja KTP-nya ke saya Bang. Iya Bang, iya. Nanti saya kirim Bang. Baik, Gurunda monitor. Tuh, jauh dari perangkat Gurunda. Ya Ustadz Alif mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Tapi udah nggak ragu ya Bang ya ke Islam ya Bang? Enggak Bang, enggak ada keraguan lagi bagi saya Bang. Bagi saya ya, Alhamdulillah. tidak ada keraguan lagi. Kok Akang yang ngambil keputusan ya udah saya diam.
Kok dibawa bilang curiga? Curiga apanya? Kalau aku tuh kadang lupa cari mic-nya, makanya jadi lama ngerespon. Ya Allah. Ya mungkin sambil tunggu Gurunda dulu ya, sambil tunggu beliau. Kalau dari kita gini kan, dari tadi yang penting sudah disampaikan, Akang kan tadi ada obrolan dengan Bang Rembulan, terus sejauh mana memastikan bahwa dia itu non-muslim kan gitu. Ya tentu kita lihat ya sudah, kalau memang sudah bisa dipastikan dia non-muslim, ya tentu kita siap membimbing kan gitu ya. Apalagi beliau ini berkaitan dengan sertifikat mualaf itu bukan kita yang ngurus. Oh ya sudah, kita tidak ada beban di sana gitu. Iya Bang, Gitu. saya di sini kan hanya sekedar konsultasi agama Islam aja loh Bang. Itu aja yang saya harapkan kan. Karena kalau yang namanya di kampung ini kan jarang-jarang juga kita ngobrol-ngobrol, nggak enak juga dipandang orang untuk saat-saat ini kan gitu itu Bang. Makanya saya itu konsultasinya di sini, cerita-ceritanya itu di Tapi sini. kenapa nggak ada KTP-nya, Bang? Nggak punya KTP memang. KTP-nya tadi Kak sama kepala dusunnya Kak. Udah saya serahkan sama dia yang aslinya tadi kan, karena besok kan hari Senin. Besok mau dibawakan ke Capil, mau diganti KTP-nya katanya gitu. Biar sekalian siap. Oh iya, ini saya bilang data-data SIM-nya ada, keluarga SIM. SIM-nya ada, Bang. saya nggak punya SIM. SIM, Kak. Saya nggak punya SIM. Oh, Saya bisa pekerja open cam. karyawan desanya, Kak. Nggak ada pakai Bisa. SIM saya. Abang mau open cam biar di follow gitu. Mau buka kamera. Biar di follow, biar kita tengok. Kalau Maksudnya sudah Kak, banyak followernya, yang ikuti bisa buka kamera. Sekarang kan berapa ya followernya? Pengikutnya baru 300. Nah, kurang 700 baru bisa buka kamera. iya. Boleh Bang ya, di follow ya, baru buka kamera ya. Boleh Kak, boleh. Oke. Tapi kan belum bisa ya. Teman-teman, tolong di follow ya saudara kita. Beliau berniat baik mau buka kamera. Kakak juga nggak ada ya Bang, kakaknya? Sama semua tadi Kak, ditarik semua karena kan mau diganti semua. sama. Izin ya netizen saya ngomong ya. Bunda Rahma, semua identitasnya udah ada di kantor desa. Udah selesai. Oh, iya. Semua Iya, itu Kak. Kak, udah semua. Nggak ada lagi. Yang nggak ada lagi, nggak ada apa-apa kan gitu kan. Semua Tapi yang asli SIM-nya juga semua nggak ada. sekali. Oke. Nggak ada Kak, nggak ada sih. Follow ya teman-teman, biar beliau 1000. Kalau memang mau bersyahadat, gak apa-apa buka kamera aja ya. Ya, kalaupun saya mau syahadat malam ini, ya tapi yang namanya syahadat itu kan masalah sertifikatnya itu kan nggak begitu penting kali kan Kak, kalau memang apanya kan. Paling itu untuk tatanan negara lah yang dikatakan kan. Kalau syahadatnya itu kan masalah ke situ kan diurus sama desa nanti selesai itu Kak. Udah Iya. dicatatkan juga tadi itu sama kadusnya kan, seluruhnya itu Terserah biar abang ya, gimana host? Terserah abang deh. Saya nggak bisa mutusin, nanti banyak yang kepanasan. Netizen sabar, di atas tuh orang-orang pinter semua yang ngatur. Sabar. Jadi di pulau-pulau aja biar kita lihat saudara kita, kemudian dibimbing oleh Gurunda. Besok pun dia bisa mengulang, nggak masalah. Mengucapkan syahadat itu nggak apa-apa. Kita tiap hari mengucapkan syahadat, sholat ya. iya Boleh, boleh, Bang. kenapa tidak kan gitu kan, Iya Bang. boleh lah Boleh. Kak. Jadi polo-polo teman-teman, berapa sekarang pengikutnya ya? Makasih Bang Andre. Berapa Astadu sekarang? asadu. Belum Bang, belum. Sebentar Bang, dibimbing sama Gurunda. Guru kita bimbing terus buka kamera. Pengikutnya sekarang berapa teman-teman? Oh iya gantian ya, ini ada Mamat dulu mau nanya. Silakan Mat. Ya, silakan. Surah yang diwahyukan ke Nabi Muhammad itu surah yang pertama surah apa Bang? Al-Alaq.
Kenapa surah itu nggak ditempatkan di posisi ke-1 atau kedua? Enggak, ditempatkannya sesuai dengan konteksnya. Karena Al-Alaq itu walaupun dia wahyu pertama, tapi surah pembukaan itu adalah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah ditempatkan di awal dan punya julukan Fatihatul Kitab, pembuka Al-Qur'an. Kalau begitu Al-Fatihah baru Al-Alaq gitu lah, ya kan? Ya enggak lah. Kenapa dia surah Al-Alaq itu diposisikan ke urutan 20-an tuh? Alasannya Iya, apa? karena urutan dari surah Al-Qur'an itu sesuai dengan konteksnya sekali lagi gitu. Nanti setelah Al-Fatihah pembukaan masuk ke Al-Baqarah. Nah, di Al-Baqarah itu penjelasan mengenai 3 jenis manusia, muslimin, munafikun, kafir gitu. Itu Baru kedua. nanti hubungan antara wanita dan laki-laki, baru kesananya nanti banyak lah gitu. Bagaimana bisa manusia merubah itu sedangkan posisi yang diwahyukan itu pertama? Kok bisa diposisikan ke 20 lebih? Surah yang ke-29 apa 2 berapa itu? Harusnya kan dia di ke-1 atau kedua setelah Al-Fatihah, yaitu. Yang mengharuskan siapa? Nah, itu siapa yang memindahkan ke urutan yang paling terakhir tuh? Siapa? Itu kan semua sahabat ketika sedang beristihad untuk sebuah sahabat, ada Zaid bin Sabit, ada Abu Darda gitu kan. Sahabat itu Nanti khalifah yang mengsupervisi pembukuan Al-Qur'an itu zaman Abu Bakar kayak gitu kan. Atas usul siapa? Usulnya Umar bin Khattab gitu kan. sahabat itu Al-Qur'an itu my bre, sesuai dengan surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Al-Qur'an itu adalah apa yang ditanamkan di batin kita gitu loh. Jadi patokan kita itu ingatannya, bukan kitab bukunya seperti Kristen. jangan langsung ini bang, satu-satu dulu, tunggu selesai dulu baru ngomong gitu loh. Jangan Itu gue menjawab. Kenapa lu motong-motong, kan gue menjawab. dulu. Ya oke. Nah, mantap. Nah, apa Dia belum menghujat, Ikhwan. dulu? Apa kewenangannya sahabat itu sampai dia berani memindahkan wahyu yang pertama ke urutan ke 20 lebih? Kewenangannya para sahabat itu, mereka adalah khulafaur rasyidin, pemimpin umat yang 4 setelah Nabi Muhammad SAW gitu. Lah itu kan Itu kewenangannya, pemimpin umat. Nyusun surahnya tetap Rasulullah itu. Kan Iya. kalam, gimana bisa dia dipindahkan? Nggak Pengkitabannya bisa. maksudnya. Apa kuasanya? Enggak boleh lah. Itu Wah, kalau kita bicara boleh nggak boleh, mending Kristen ngurusin dulu kitabnya dulu lah. Kenapa lu Korintus dimasukin ke kitab suci kayak gitu loh? Kitab yang disuci. Kenapa Roma dimasukin ke kitab suci bukan Juventus? Tunggu dulu bang, jangan panik bang, sabar. Bukan panik bre, gue ngetawain. Kitab yang disucikan. Pertanyaan yang sama, Res. Di Bible itu yang Al-Quran pertama itu Al-Quran kalau diacak ayatnya pun, misalnya surah Al-Fatihah ayatnya diacak, pindah ke An-Nas, pindah ke surah Al-Baqarah, ayat-ayat Al-Baqarah pindah kemudian di surah-surah lain, tidak akan meruntuhkan sedikit pun akidah umat Islam. Tidak ada yang dicederai di situ, nggak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berpindah ke surah Al-Baqarah pun tidak ada apa-apanya. Nggak merusak apa-apa sedikit pun, tidak ada. Itu Al-Quran. Diacak pun tak ada masalah. Karena Al-Quran memang diwahyukan secara acak. Nggak ada masalah di situ. Makanya tidak ada kewajiban harus runut. Al-Quran itu wajib hukumnya, nggak boleh, nggak ada perintah seperti itu, nggak ada. Bagaimana dengan Bible? Kalau kitab Kejadian kemudian dicampur adukan dengan imamat, hancur. Sedangkan nggak digitu aja udah hancur dari sekarang. Sekarang kalau Al-Quran itu diacak, tak ada masalah. Terus kenapa jadi masalah bagi penyembah-penyembah Kristus dari padang gurun gitu loh? Al-Quran diacak, apa masalahnya tuh? Al-Quran memang diwahyukan secara acak. Makanya ketika Al-Quran berbicara mengenai Tuhan, tidak berbicara satu surah. Berbicara mengenai ibadah, tidak berbicara satu surah. Diacak, apa hikmahnya? Supaya umat Islam terpanggil untuk mengkaji ayat per ayat. Ya kalau Bible kemudian diacak, gimana dong? Apa jadinya? Apa
Apa jadinya kalau ayat-ayat pula. Dalih-dalih dalam Bible itu diacak, itu apa jadinya? Hancur mena. Sedangkan sekarang aja hancur. Contoh, kitab Kejadian. Tapi ini terjemahan ya, kitabnya orang Kristen bukan Yahudi. Di situ diterangkan ada siang dan malam. Mataharinya nanti belakangan. Kan kacau. Kacau itu kitab. Tapi kalau Al-Quran mau Al-Fatihah duluan, Al-Ikhlas duluan, Al-Baqarah duluan, Al-Ma'idah duluan, tidak akan pernah sedikit pun merusak tatanan keislaman. Sedikit pun. Karena kenapa? Islam itu memeluk agama Islam, Muslim itu memeluk agama Islam dalam proses berfikir. Bukan imani saja. Jadi kalau dia proses berfikir, maka Al-Quran ayatnya ini mau diselip di mana saja, di antara surah yang ada, tidak akan pernah mencederai akidah Islam. Itulah indahnya Al-Quran. Contoh, misalnya nih, surah Al-Ikhlas disisipkan masuk ke dalam surah Al-Fatihah misalnya. Misalnya, apakah itu akan merusak Al-Quran? Akan merusak akidah umat Islam? Enggak. Kita baca. Taruhlah misalnya ilahin nas. Diceritakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketika kemudian kata ilahin nas, sembahan seluruh umat manusia, diselipkan kemudian di dalam Al-Quran, maka itu tidak akan merusak. Misalnya diselipkan dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terselip masuk ilahin nas. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ilahin nas, petunjuk dari sembahan seluruh umat manusia. Gak ada masalah. Apa yang jadi masalah di sana? Gak ada. Cuman Rasulullah Muhammad SAW telah menyusun itu semua. Lalu penyusunan Al-Quran selanjutnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, misalnya ada yang disebut tauqifi, atau ada ijtihadi, atau ada di antara keduanya, atau dua-duanya yang dipakai kemudian. Jadi nggak ada masalah di Islam itu, nggak ada masalah. Tidak akan merusak tatanan akidah umat Islam, nggak ada. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang esa. Aku berlindung kepada Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Lalu kemudian disambungkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Maksudnya Tuhannya manusia adalah Tuhan di mana manusia menyembah kepada yang gaib, manusia yang melaksanakan ibadah salat, manusia yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tuhannya manusia adalah Tuhan di mana mereka mengabdikan diri, melaksanakan salat, beriman kepada yang gaib, menginfakkan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada masalah. Jadi mau kayak manapun tak ada masalah. Berbeda dengan Bible. Nah, tapi kalau misalnya kitab Amsal diselipkan di perkataan Paulus, maka tidak garumba isi otaknya itu. Begitu teman-teman ya. Jadi saudara Kristen kalau ingin bertanya tentang Islam itu, diwaraskan dulu otaknya lah. Ya, bahas Bible aja nggak cukup otak kalian itu, kok bahas Al-Quran. Lanjut teman-teman. Iya, ini ada Emen. Salam, selamat malam Emen. Buka mute-nya bro. Emen. Jangan-jangan nggak bisa buka ini mute caranya. Emen. Karena di sini mute-nya tenggelam.
Ya, selamat malam, Men. Iya malam. Ya, gimana Bang Emen? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Mau nanya ke Bang Juma nih. silakan Bang. Bang, jangan sambil ngecas Bang, suaranya ngedengung Bang. Boleh dicabut dulu casannya? Izin Bang? Boleh ya? Nah gitu, silakan Bang. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan ada tentang apa ya, Ka'bah itu yang dijadikan arah sholat, ya. Tentang makam itu letaknya di mana? Lupa sudah saya di mana ya. Maksudnya apa ini? Tentang ini. Maksudnya apa, Bang? Apa itu? Ka'bah Iya, kenapa Ka'bah, Bang? yang dijadikan sholat arah kiblat Mm-mm. itu di dalam Al-Quran letaknya di mana ya? Ka'bah? Iya, tentang iya makam yang di mana di Masjidil Haram itu di Mekah. bukan tentang itu, bukan itu. Ya kan Ka'bah yang Anda tanya. Iya, di dalam Al-Quran itu tentang perintahnya tertulis di mana? Apa itu? Tertulis di mana? Iya, ada apa dengan ada apa dengannya, Bang? Enggak, mau tanya dulu anunya letaknya di mana di surah apa itu? Bang, Anda Kristen ya? Anda Kristen? Iya. Anda Kristen ya, Bang? Terlalu tinggi materi Anda. Otak nggak nyampe bahasa Al-Quran, gimana ceritanya? Nggak bisa. Itu kalau orang Kristen bertanya tentang Al-Quran, Ya. seibarat anak TK membahas tentang sandi-sandi kedokteran. Susah itu, Bang. Lebih baik Anda bertanya tentang Bible. Lu tanya Gitu, dulu, saudara. saya kan mau tanya dulu, pengen tahu. Ketinggian itu materinya, ketinggian. Otak nggak nyampe, tanyanya ini tentang Al-Quran. Siapa tahu saya mualaf kan, Bang? Kalau mau mu'allaf itu bukan di situ, bentuk ajarannya itu enggak di situ, saudara. Loh. Jadi saya mau tahu ini tentang ini. Apa? letak Nah, bertanya aja belepotan gimana? Mau tanya apa gitu loh. Kadenara taqalluba wajhika fis sama. Itu yang Anda ingin tanyakan? Tentang ini, tentang makamnya. Nah, itu tentang ini dari tadi tentang apa ini yang agama. dibersihkan itu oleh Baru-baru keluar dari gereja pasti. Pasti masih bau minuman. Betul? Baru keluar ya dari gereja Anda ya? Masih bau minuman ya? maksud lu. Masih. Ya kan tempat Anda kan di sini minum kan kalau di situ kan? Kayak orang mabuk ente ini. Loh. Loh. Ya saya tanyakan di sini apa namanya ya? Apa? Apa itu? Letak di dalam Al-Quran itu kan abang kan selalu ingat-ingat Bible. Apa? Kalau bicara Bible, ayatnya selalu di enak itu disebutnya. Ya Anda mau ngomong apa ini? Anda mau ngomong apa? Iya, saya mau. Anda mau ngomong apa? Tentang makam yang dimaksudkan itu. Makam. Makam artinya apa? Di dalam Ka'bah. Perintah menghadap Allah. kiblat kali ini, Oten. Iya. Tadi udah bener itu. Nah, Di iya Al-Baqarah lagi. 144. Makam artinya apa? Alamak. Terlalu ketinggian materinya, Bung. Kembali ke Jadi- Bible aja. Bible itu Anda harus pelajari, jangan jadi Kristen buta. Loh, saya bukan mau Belajar mualaf, Bible lagi, ya. dalam lagi. Mau mualaf. Enggak Jadi- perlu, mu'alaf itu enggak dibutuhkan di Islam kalau cara Anda itu begitu. Loh, jadi saya takut. Anda ingin mencari tahu. kelemahan Jadi, Islam, kalau tahu tapi masalah Anda tidak akan tentang- pernah temukan kelemahan di Islam. Aduh, kok mencari kelemahan.
Ya lalu Anda mau tanya apa? pengertian. Anda mau tanya apa? Anda mau tanya kiblat, mau tanya makam, mau tanya apa gitu loh. Kenapa Mau apa? kenapa kiblat Islam itu ke Ka'bah? Ya itu perintah. Tadi sudah saya bacakan. Kadenara taqallu perintah, ya wajhika kan? fis sama. Ntar Bung ya. Itu perintah. Ya. Itu di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam orang ayat Yahudi berapa? kiblatnya ada. Di dalam surat apa dulu? Orang Islam kiblatnya ada. Kristen ada kiblat gak? Seluruh nabi-nabi dulu itu ada kiblatnya. Kejadian 3152 ada kiblatnya. Kejadian 3151, kejadian 3145, kejadian 2822, kejadian 2818 itu bicara mengenai kiblat. Di Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah ayat 148, seluruh umat yang diwahyukan kepadanya kitab ketetapan hukum-hukum, mereka semuanya memiliki kiblat, kecuali Kristen, karena Kristen itu kan bukan agama samawi. Kristen itu agama buatan manusia, karangan itu. Iya, saya kan mau tahu Kalau orang- alasannya dijadikan kiblat itu apa di situ. Alasannya diperintahkan mengarahkan wajah dalam pada saat ibadah. Coba Ada Abang baca arah sujud, Al-Baqarah ada 125. Aduh, udah, kau udah ketahuan, kamu koplak. Ayo. Coba kamu baca, nenek lu kiper. Orang Yahudi punya kiblat, orang Islam punya kiblat, orang Kristen kenapa nggak punya kiblat? Kalau orang Kristen mau belajarlah, jangan kayak gitu caranya lah. Belajar, perdalam dulu Bibelmu dulu perdalam. Karena kamu menjadi Kristen itu bukan karena kamu paham Bibel, enggak. Kamu jadi Kristen itu justru karena kamu enggak paham Bibel. Kalau kamu sudah paham Bibel, kurasa kamu akan tinggalkan agamamu itu. Justru karena kalian tidak paham Bibel lah, makanya kalian bertahan di Kristen. Kalau kalian sudah paham Bibel, pasti malu jadi penganutnya. Seluruh nabi-nabi terdahulu itu memiliki kiblat. Al-Quran mengatakan itu. Di dalam Al-Ma'idah ayat 6, perintahnya yang bertalian dengan itu. Kemudian Al-Baqarah ayat 148, setiap umat itu ada kiblatnya yang mana mereka menghadap kepadanya. Al-Baqarah ayat 142 itu peringatan kemudian, ya, bahwasanya orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu berbicara tentang kaidah ibadah, termasuk arah ibadah. Itu di Al-Quran. Sedangkan di Kristen itu nggak ada, ke gereja itu nggak ada perintah, apalagi mau berkiblat. Jadi bukan agama keturunan Yakub, Israel, Kristen ini bukan. Memang asalnya dari sana tapi sudah dimodifikasi. Asal Kristen itu bukan dari Tuhan, asal Kristen. Agama Kristen itu murni ajaran Paulus yang diterima oleh Paulus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik. Jangan main turun ya. Saya. Karena seluruh nabi-nabi yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, cara ibadah mereka itu sujud. Yosua sujud, Ayub sujud, Lut sujud, Harun sujud, Daud sujud, Esra sujud, Yehezkiel sujud, Daniel sujud, Abraham sujud, bahkan Yesus pun sujud. Yesus aja sujud. Nah, Kristen ini dapat ilmu dari mana? Salto-salto malah. Salto-salto dia. Tidak sujud. Kenapa Kristen tidak sujud? Kalau Nabi Daniel kenal gak Yesus? Kenal gak?
Kenal nggak Yesus? Dan turun. Kenal Enggak, nggak? aku tanya. Nabi Daniel Coba kenal nggak jawab. Yesus? Kenal nggak Allahmu Ya. Nabi Musa? Kenal nggak? Iya dong. Mereka menyembah. Mereka menyembah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Itu jelas Kapan itu. Allahmu mencipta langit dan bumi? Kapan? Ya, sama Kapan? ketika saya bertanya samamu, kapan Yesus mencipta langit dan bumi? Sama. Di dalam ada Yohanes 1. Yohanes 1. Cuman karangan Yohanes rupanya. Karangan Yohanes. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Yohanes 1 nomor 1 itu bukan Yesus di situ. Itu adalah Tuhan sendiri yang berfirman, yang menciptakan langit dan bumi. Yesus mana ada? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengatakan itu. Bagaimana dia mau menciptakan langit? Begitu. Kapan Allahmu jadi Tuhan? Petra. Ini karena kamu kebanyakan makan pantat ayam dengan pantat babi ya gini, otakmu rusak. Otakmu rusak soalnya. Seandainya otakmu nggak rusak, bisalah kita diskusi. Sayangnya otakmu rusak. Otak rusak karena kebanyakan menyembah makhluk padang gurun. Yang ada hanya kebencian, nyebut Tuhannya orang Allah. Habis itu dia ngambil kata Allah, masuk di Bibalnya. Tapi yang punya disebutnya Allah. Kami juga bisa kalau kami jahat seperti kalian, Yosos. Cobalah sedikit berakal gitu loh jadi Kristen. Bisa enggak? Tapi susah ya. Selama Kristen mana mungkin berakal. Ya Bang Juma, sorry tadi diturunin gua. Iya. Mau nanya soal Al-Baqarah ini. Saya boleh nanya duluan enggak? 125 dulu. Saya boleh bertanya tentang agamamu enggak? Boleh, silakan, tapi sebelumnya jawab dulu, Tong. Enggak, saya tadi kan sudah. Sekarang giliran saya bertanya, boleh kan? Sudah gimana belum? Saya tadi udah menjawab tentang pertanyaanmu. Saya turun. Sudah. Saya diturunin. Sudah, tadi saya sudah menjawab. Kadanara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sudah aku jawab tadi itu. Sekarang giliran saya bertanya, boleh? Boleh? Boleh saya bertanya, Bang? Bang? Ya, Boleh saya bertanya? Iya boleh, tentu boleh. Oke. Ada nggak jaminan keselamatan bagi yang menuhankan, mengibadahi, menyembah makhluk yang bernama Kristus itu? Ada nggak? Arti menyembah di dalam Bang Juma itu apa? Mempertuhankan, mengibadahi, menganggap dia pencipta langit dan bumi. Ada nggak jaminan keselamatan? Nggak ada seperti itu. Di dalam konsep kekristenan nggak ada seperti itu. Lalu yang kamu menyembah atau mengibadahi atau apa? Karena memang kalian ini tidak pernah menyembah Tuhan soalnya. Saya jadinya bingung. Kalian dengan Tuhan itu hubungannya apa? Di dalam kekristenan pengertiannya tentang penyembahan. Enggak, saya tanya hubunganmu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi itu apa? Hambakah atau apa? Hamba hubunganmu dengan pencipta langit dan bumi ini? Oke, sebelum saya jawab, pengertiannya hamba di dalam Bang Juma itu apa? Waduh. Udah turunin aja deh, pusing aku lihat sama anak TK ini ya. Jawab dulu. Turunin. Kamu ke gereja aja, ya. Kau lap-lap sepatu pendeta, jangan di sini. Gak cocok kau di sini. Tanya tentang hamba, nanya lagi. Tentang ibadah, nanya lagi. Tuhan nanya lagi. Udah kau ke gereja sana.
Kau lap-lap toilet pakai lidahmu tapi ya. Ini anak-anak Kristen ini kenapa ya? Belum layak untuk maju di meja diskusi, cuman modal mulut naik di komal Islam. Ya kalau belum layak otaknya itu jangan naik, mendengar aja di bawah gitu loh. Kalaupun mau bertanya, ya bertanya yang bagus. Kalau ditanya jangan kayak gitu caranya. Mending di sini nggak ada Kristen daripada ada Kristen tapi modelnya kayak yang tadi. Ini Margaret ngapain dipertahankan? Dah dipijak aja hidungnya. Ditendang aja turun. Hus. Bawah. Nah, gitulah. Apa yang dia so cantik di sini? Yang Kristen yang berbobot silakan naik sikit, naik sini. Yang berbobot. Kalau ada. Kalau tidak ada ya mau kayak mana lagi? Saya rasa nggak ada lagi nih oten-oten pinter. Ya syukur berarti kalau sudah nggak ada. Halo. Dan, Peng. Halo. Saya dari Kristen. Mudah-mudahan kau Iya, dari ini mana bang? berilmu Katolik ya. atau Protestan? Protestan. Protestan. Dalam Protestan abang, apakah memeluk agama Protestan ini harus berakal dulu atau imani saja, percayai saja? Harus berakal lah bang. Harus berakal. Oke. Ketika saudara melihat Maria melahirkan, yang dilahirkan Maria ini menurut akal Anda Tuhan atau ciptaan Tuhan? Kalau keyakinan kami dia Tuhan. Jangan keyakinan, tadi kan akal katanya. Kalau keyakinan matai sapi pun bisa Anda sembah. Kalau keyakinan, akal. Menurut Anda ketika Anda melihat Maria melahirkan anaknya, yang muncul di benak akal Anda, itu manusia ciptaan Tuhan atau Tuhan pencipta yang dilahirkan? Ya kalau Abang Zuma bertanyanya gini, saya kalau nanya gini Bang Zuma gak akan bisa jawab juga dong. Misalnya saya nanya gini, Bang Zuma, kalau Bang Zuma melihat Muhammad menuliskan sesuatu, menurut Bang Zuma itu dikasih Tuhan atau nulis sendiri? Jelas, karena beliau Nabi, apa yang pakai akal, jangan pakai iman. Ya udah Anda turun, dibawa Ya, cocoknya lanjut dibawa. dong. Kamu Lap kaki kucing, lap kaki kucing dibawa. Anta nggak layak diskusi dengan saya. Nabi Muhammad menuliskan apa yang diterima dari Allah, ya masuk akal. Namanya juga dia Nabi Rasul. Kalaupun dia tidak menulis, diperintahkan kepada asisten nulis. Masuk akal. Apa yang tidak masuk akal? Ini yang kita bahas ini adalah menurut akal ente sebagai orang Protestan, apakah yang keluar dari rahim Maria itu pencipta atau ciptaan? Gitu aja. Menurut akal. Oh diajak sehat kok malah ajak gila. Mau diuji agama Anda itu langsung bilang, oh di agama saya memang nggak pakai akal bang. Udah jujur. Daripada Anda mengatakan akal, tapi ternyata ditanya hal sederhana, hancur. Jujur aja. Agama Anda imani ini berlandaskan imankah atau modal percaya doang? Itu loh sederhananya. Silakan kalau ada yang mau jawab. Jangan asal asbun, betul. Orang untuk menjadi Kristen wajib berakal atau tidak perlu akal? Itu pertanyaannya. Kalau di Islam wajib berakal. Itu perintah. Oke. Boleh kita sapa Tanggang Le, Kristen Muslim, saudara? Tanggang. Bang Tanggang, Kristen. Kristen. Oke, silakan Bang. Pertanyaan Gurunda ya, dan nyimak tadi. Oh ya, ini bentar, saya mau Bunda, nanya izin sama Bunda, kalau Pak Juma. Gurunda lagi narasi, biarin dulu.
Silakan Bang Oke. Tangam. Eh, Bang Juma, ini kan saya mau nanya Bang Juma. Eh, Bang Juma kan Muslim, mengakui, Iya. mengimani bahwasanya Nabi Adam punya keturunan berapa orang, Bang Juma? Nabi Adam, Ya, kita semua keturunannya. keturunan Adam. Ya betul ya, tunggu ya, itu makanya saya tanya. Saya kan ya mau istilahnya nggak ada salahnya kan kalau kita mengerti ajaran agama lain, baik itu Muslim, Hindu, Buddha kan, nggak ada salahnya. Aku mau bukan mau Iya. mendebat ya Bang ya, aku mau sering juga sih nanya-nanya Kami sama semua, kaum Muslim. kita semua ini adalah anak-anak Adam. Betul. Ya ini kan yang pertanyaan saya ini Terus? nanti mungkin belum tentu jawaban Bang Juma, karena ini pun saya tanya juga ini sama pastor-pastor gitu kan. Saya nggak ada dapat jawaban gitu. Itu makanya saya tanya sama Bang Juma, mana tahu jawaban Bang Juma nanti bisa diterima logika saya gitu Bang Juma kan. Karena udah saya tanya sama pastor, ini saya tanya dulu sama Abang yang udah mengerti istilahnya, yang udah apologit lagi itu Bang Juma kan. Maaf dulu Bang Juma, jangan dikasarin aku Bang Juma, aku orangnya gimana lah, aku bilang aku cinta damainya, mau agama Lo Mas apapun Ahwan? itu. Iya, maksudnya ya bukan gitu Bang Juma, jangan gitulah. Aku kan Oh, mau belajar kirain. ini, itu makanya aku tanya sama Bang Juma untuk menambah ilmu kan. Kita ini kan kalau di kami Adam, kalau sama orang saudara-saudara Muslim Nabi Adam kan begitu. Yang Ya. sama-sama mengimani anaknya si Kain dan si Habil bagi kami kalau kita Muslim, orang abang Muslim, Kain Kobil kan gitu Bang Juma, betul nggak? Iya. Yang istrinya si Iklima sama Lebuda kan, yang kembar-kembar itu Bang Juma kan? Betul. Betul. Kalau yang dibunuh itu kan Iya. Kain kan membunuh adiknya. Jadi berarti Iya. Bang Juma kalau Muslim itu mengingani bahwasanya incest ya, keturunan incest lah apanya Bang Juma ya? Maksudnya? Ya maksudnya umat Muslim mengimani manusia ini hasil dari perkawinan incest lah berarti. Anak-anak Adam. Iya. Tetapi mereka itu tidak kandung, tidak kembaran. Loh, tapi Bang Juma, Kalau yang kami pahami. Bang Juma kan begini Bang Juma, kalau salah halal dimaklumi Bang Juma, saya kan bertanya. Yang saya apa itu Kain punya saudara kembar perempuan, Kobil begitu juga, ya kan? Ya. Kain membunuh Kobil kan begitu Bang Juma, karena persembahannya tidak diterima kan begitu. Samanya itu kalau dibagi ajaran Kristen gitu juga, Muslim pun begitu juga. Cuma kan kalau bagi kami kan nggak kembar gitu. Kain sama Habil itu dia nggak ada saudara kembar, orang itu dua aja. Jadi pernah juga saya tanya, mungkin ini PR juga lah sama Bang Juma untuk mempertanyakannya ini besok. Apa jawaban? Apa sih diputar-putar Kan tahu dia sibuk sendiri dengan ucapannya sendiri. Enggak bang, tunggu dulu Bang dengan Jum, dia jangan sendiri. langsung. Maaf dulu yang lain, aku kan lagi berdiskusi sama Bang kalau Juma. bertanya itu sudah Tunggu dulu bang, diam dulu bang. Enggak Mungkin Bang penting Juma- pun ini dibahas. Maksudku Bang, iya itu. Urgensinya tentang Islam dan agama Kristen itu apa? Yang harusnya Anda bahas itu, benarkah manusia melahirkan Tuhannya? Itu yang penting. Kok anak-anak Adam pula kau bahas di sini? Tanya bapaknya Paulus siapa? Emaknya Paulus itu siapa? Itu yang penting. Anak-anak Adam. Emang kalau kau tahu anaknya siapa, kau keturunan kedua dari dia. Tanya. Bang Suma, nama bapaknya Paulus siapa? Nama emaknya siapa? Itu penting kamu bahas. Dia yang menghadiahkan kamu 13 kitab. Sampai otakmu nggak berfungsi. Itu yang penting kamu bahas. Anak-anak Adam pula kau ributin. Bang di situ kerja di Dukcapil. Pertanyaan yang menyusahkan dirinya sendiri. Yang belepotan, ngomong mutar-mutar. Ngomong apa ini? Tahu, kesel gue dengerinnya. Bertanya, dia siksa dirinya sendiri. Apanya urgensinya itu?
Urgensinya apa coba tanya-tanya itu?